Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode 4 Mei 2021 sampai dengan 5 Mei 2021. Jadi 2 hari ya. Untuk di bulan Mei ini, di hari ini tanggal 4 Mei ya. Jadi saya buatnya untuk hari ini dan besok ya. Jadi tanggal 4 dan tanggal 5, Selasa dan Rabu ya. Jadi saya bahas 14 saham dengan 14 value transaksi terbesar ya, urutannya ya 14 terbesar ya, dengan kenaikan minimal 2% ya, mulai dari opening sampai close sesi 1 break ya. Jadi saat ini saya buat video ini masih sesi 1 break ya. Saya mulai dulu dengan MTKA. Jadi MTKA ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi kurang lebih dia sideways-nya lebar di antara Fibonacci retracement 50% dan 23,6% ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 2500 dan di level ini ya 2470. Itu bagi yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, saya sih ada 2 pilihan ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, boleh buy on weakness kurang lebih sekitar area 2400 sampai dengan 2430, atau maksimum di bawahnya ini ya, buy on weakness di kurang lebih di area sekitar di sini. Kalau kita perhatikan ini low-nya di 1210 ya, jadi kurang lebih area sekitar 2200 sampai dengan 2250 lah, itu area buy on weakness-nya. Jadi kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 50% nya maksimum di sana ya, atau tunggu di 2400 sampai 2430, itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, Pak Sunar, bagaimana? Boleh, yaitu dia berhasil naik lagi ke atas high-nya ini ya, bagi yang belum punya ya, naik ke atasnya 2620 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya ini 2640 ya, jadi ini memang dekat ya, 2620 sampai 2640 ya. 2640 kalau dia berhasil naik ke atas 2640 barusan tambah lagi ya. Jadi buy-nya pertama kalau dia naik ke atas 2620 buy, kalau naik lagi ke atas 2640 buy, kalau naik lagi ke atas 2750 buy. Mudah-mudahan targetnya ini dikasih ya, sekitar kurang lebih 2850 sampai dengan kalau kita lihat di sini 2910 ya. Itu target price-nya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2870, kalau mau tambah lagi sih boleh-boleh saja ya. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 3000 ya. Itu untuk MTKA ya. Jadi untuk minggu ini sampai nanti Jumat ya, kurang lebih dia sideways juga sih Mas Yan ya. Tapi range-nya di sekitar area 38,2% sampai dengan 23,6% ya. Trading range-nya ya. Kemudian berikutnya Sing. Sing ini sudah saya bahas sebelumnya ya, baik di analisa saham harian maupun mingguan. Jadi dia apa-nya masih cukup bagus. Yang sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stop-nya gimana? Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop terdekat 161 ya, memang dekat banget. Memang kalau terlalu dekat pasangnya yang di low-nya ini ya. Kalau kita pasang di low-nya ini 156 ya, di pasang trailing stop-nya di 156 dan 161, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy on weakness kira-kira di mana ya, kurang lebih di area sekitar ini ya, 150 sampai dengan 153, itu yang ingin buy on weakness. Kemudian kalau yang ingin buy high sell higher, Pak Sunar saya maunya buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini harinya hari ini 163 ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang di sini ini 164 ya. Kemudian Fibonacci retracement 38,2% di 166. Jadi kalau mau buy high sell higher boleh saja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 16, di sini kita lihat di sini 163 ya. Saya gunakan acuan agak ke atas sedikit ya, 164 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 164 boleh buy, itu yang belum punya ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar boleh tambah lagi, boleh. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 164 boleh tambah lagi. Kemudian buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 170 boleh tambah lagi, boleh. Karena 170 ini adalah kurang lebih area supportnya ya, konsolidasinya sebelum dia breakdown lagi ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 170 boleh tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, tambahnya di mana ya? Tambahnya kurang lebih 189 ya. Sebelum dia breakout ke atas 61,8% ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 61,8%, kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 190, di sini 192 ya. Maaf di sini, bentar saya lihatkan dulu, saya paskan aja ya. Di sini sekitar 200 ya. Itu kalau mau tambah lagi. Kalau dia berhasil
naik lagi di atas 200, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 210 sampai dengan ini ya 218. Kalau mau tambah lagi ya tunggu, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 218, tambah lagi ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas 234 ya. Minim targetnya kurang lebih 230 lah, mudah-mudahan tercapai ya. Jadi kalau yang belum punya bahannya bertahap aja ya, mulai dari 164, kemudian naik lagi 170, tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 189 tambah lagi. Kalau misalnya terlalu jauh, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya di sini pakai high-nya ini ya 177 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 177 boleh tambah lagi ya. Karena sebelumnya saya bilang 170 dan 189 ya di sini ya. Kalau terlalu jauh, kalau mau tambah di tengah-tengahnya ya 177 ya. Kalau berhasil naik ke atas 177 baik. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 189 buy up ya, tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 200 boleh tambah lagi. Maka targetnya kurang lebih sekitar 210 sampai dengan ini ya 218 ya. Itu untuk SYNC. Kemudian untuk PNBS ya, dia hari ini breakout ke atas 168,41% ya, ke atas 168. Kemudian dia gagal lagi ya penutupan sesi 1 ya. Yang belum punya pasang, yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 157 ya. Kalau turun banyak 157 low-nya hari ini, lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia akan testing lagi di 145 ya. Kemudian bagi yang belum punya bawaan weakness ya kurang lebih sekitar area 145 sampai 150 ya. Itu paling dekat ya. Kemudian kalau dia gagal bertahan di atasnya 145, lebih baik sih menurut saya jual dulu kalau dia gagal bertahan di atas 145. Kemudian kalau dia turun lagi, kalau langsung koreksi kurang lebih kalau mau beli di area sekitar mana, menurut saya sih kurang lebih gambarannya ya, kalau ini garis tengahnya maka kurang lebih ini saya agak naik ke atas ya karena ini sebelumnya mungkin tergeser ya ini ya. Jadi kurang lebih sekitar area 120-an ya kurang lebih ya, 120 sampai 125 itu kalau mau buy on weakness ya. Jadi dia tunggu koreksi, kalau nyentuh ke 120 kemudian dia berhasil rebound, jadi mungkin satu dua hari ke depan ke 122 atau 124 gitu ya ke atas ya, baru boleh mulai buy ya. Itu untuk buy on weakness. Kemudian kalau mau buy high sell higher, cara saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 168 ya, buy. Kemudian kalau berhasil breakout lagi di high-nya hari ini 174 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Tentunya saya sudah sebutkan sebelumnya ya, dia testing 175 ya. 175 ini resistennya cukup jauh ya kalau kita mundur ke belakang gitu ya. Ini kurang lebih area sekitar sini ya, swing high-nya di sini ya. Ini konsolidasi sebelum dia berhasil breakout ya. Jadi kalau mau buy higher, sell higher boleh kalau berhasil naik ke atas 174 ya. Ya kalau dia berhasil naik ke atas 174 maka target berikutnya ya 196 ya ini ya, high-nya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 196 Pak Suntar boleh tambah lagi boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini saya gambarkan sebelumnya 214 ya. Tapi kalau saya paskan aja ya, ini kurang pas ya. Bentar. 216 ya di high-nya tanggal di high-nya akhir bulan September 2016 ya. Jadi kalau yang ingin buy high sell higher boleh aja ya, naik ke atas 168 buy minim, naik lagi ke atas 174 boleh buy lagi tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 196 tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 216 boleh buy up ya, tambah lagi boleh. Maka kemungkinan besar targetnya adalah kurang lebih di area sekitar 236 ya, sekitar sini ya. Value-nya ini saya ketik 236. Itu untuk PNBS. Jadi uptrendnya masih bagus Pak Sunar, masih bagus sebenarnya ya. Walaupun seringkali dia membentuk ekor tinggi ke atas ya, seperti itu. Jadi kalau takut ya buy aja on weakness kurang lebih sekitar 145 sampai 150 ya. Kalau nggak takut buy high sell higher ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, nyicil aja buy-nya ya, jangan terlalu agresif, mulai dari 168. Itu untuk PNBS. Kemudian untuk TINS ya, TINS hari ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 8,2% nya, yaitu naik ke atasnya 1840 ya. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Jadi yang rajin baca, yang rajin nonton dan mencatat analisa saham mingguan dan harian ya, ini saya sudah indikasi buy kalau dia berhasil breakout. Kemudian yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di level 1760 dan di 1695 ya. Jadi kalau turun bawahnya 1695 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways area
antara 1495 sampai dengan 1650-an ya kurang lebih ya. Ini sideways areanya dia. Yang mau buy on weakness menurut saya sih tunggu kurang lebih sekitar area 1650 ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Yang mau buy high sell higher boleh ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% di atas 18, sebenarnya retracementnya di atas di nilai 1820 ya. Menurut saya sih boleh aja ya. Jadi kalau naik ke atas 1820 buy ya. Atau tunggu sekalian naik ke atas 1840, ini adalah high-nya tanggal 22 Maret 2021. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1915 ya, tambah lagi. Target price-nya di mana Pak Sunar? Target price-nya di 2040 ya. Target price bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040 ya, nanti boleh tambah lagi. Tambah lagi di mana ya? Kurang lebih 2180 lah di sini ya. Kalau mau tambah lagi average up. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 2180, targetnya di mana? Targetnya kurang lebih di sekitar area yang saya kotak ini ya. 2340 sampai dengan 2420 itu targetnya kalau dia berhasil breakout di atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi seperti itu. Itu untuk TINS. Kemudian untuk di MMX saya sudah bahas kemarin ya. Jadi yang rajin nonton dan catat, kalau berani buy ya lumayan ya profitnya ya. Saran saya kan boleh ya buy high sell higher. Saya sudah punya Pak Sunar, pasang aja trailing stopnya di 750 dan di low-nya hari ini 690. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness kurang lebih tunggu di mana ya? Kurang lebih tunggu sekitar area ini ya. Kalau mau buy on weakness ya 575 sampai dengan ini ya saya kotak ya, kurang lebih 570 sampai dengan 590 lah. Itu kalau mau buy on weakness ya. Atau di sekitar area ini ya. Saya kotak ini yang ini ya. Titik breakout sebelumnya kurang lebih 495 sampai dengan di sini saya gambarkan 485 sampai dengan 515. Itu yang mau buy on weakness ya. Di dua level ya. Entah di Fibonacci extension 127,2% nya atau di area sebelum dia breakout ya. Di 496 ya, ketika dia breakout sebelumnya ya. Ini dua level ini untuk buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher boleh aja. Menurut saya kalau buy high sell higher tunggu kalau berhasil naik ke atas 775 boleh buy ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 775, maka target price-nya di mana Pak Sunar? Ini yang kuning ini ya, saya kasih warna beda. Saya nggak tahu ya ini naiknya karena ada perbaikan fundamental atau ada aksi korporasi atau gimana. Yang penting dicek ya. Kenapa ya? Kalau dari news atau apa, pokoknya kalau secara teknikal ini uptrend-nya masih strong ya, very strong ya. Nah jadi kalaupun mau sudah beli Pak Sunar, kalaupun mau average down ya, mungkin tambah lagi kalau dia terkoreksi weakness gitu ya, mungkin sekitar 680 ya. Kalau mau buy on weakness sekitar 680 sih boleh-boleh saja ya, tapi dengan catatan kalau turun banyak 670-an ya, atau di bawahnya 650 lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun banyak 650 ada kemungkinan dia mencapai target yang ini ya, kurang lebih area konsentrasi supportnya berikutnya kurang lebih sekitar 560 sampai dengan 590 ya. Yang mau buy high sell higher menurut saya sih kalau dia berhasil naik lagi ke atas 775 boleh buy. Maka targetnya bagaimana Pak Sunar? Targetnya kurang lebih ya 800. Kalau dia naik ke atas 775 buy. Targetnya menurut saya sih kurang lebih di 800, 850, 900 ini ya, sampai 980 ya. 980 itu dia di Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi masih ada peluang Mas Sunar, masih ada ya. Yang penting pasang aja trailing stop dan stop loss seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi jangan takut untuk buy high sell higher ya. Asal buy-nya bertahap aja, secukupnya aja. Jangan terlalu banyak ya untuk di MMX ya. Kemudian berikutnya BKSL ya. BKSL juga sudah saya bahas ya. Hari ini dia breakout ya, naik ke atasnya ini ya, 78 ya. Yang mau buy, yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya saya sebutkan sebelumnya 70 ya. Terus saya kasih lagi yang baru ini 75 ya. Jadi kalau turun bawahnya 75 dan 70 lebih baik jual dulu. Yang buy on weakness Pak Sunar, saya nggak berani buy high sell higher. Ya tunggu aja di area sekitar 70 ya. Jadi kalau dia nyentuh 70 apa ya. Tapi hati-hati kalau dia turun banyak 70 karena dia akan testing lagi area sekitar ini ya. Saya kotain di bawah ini ya. 62 ya, 60 sampai dengan 62. Kalau dia turun banyak 60 ya, ada kemungkinan dia
kembali lagi tidur ke 50 ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau buy high sell higher boleh ya, nggak masalah. Kalau berhasil naik ke atas 79 boleh buy. Kemudian target berikutnya yang saya kotak ini nih ya, lebih sekitar 103 sampai dengan 109. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 110 ya, maka targetnya kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 126. Ini area yang saya kotak gini. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atasnya 126 ya, maka dia akan berusaha mencapai target yang ini ya. Ini area resistennya ya, sekitar 143 sampai dengan 153 ya, kurang lebih ya. 156 lah ya. Ini swing high-nya yang di minggu Agustus 2019 ya. Jadi kenaikannya masih bagus Pak Sunar, BKSL masih bagus ya. Sejauh ini ya. Memang BKSL sebelumnya dia lagi terlibat masalah ya. Kalau salah utangnya yang satu waktu ya. Utangnya memang cukup besar ya, emiten properti memang begitu ya. Jadi kalau mau buy high sell higher sih boleh-boleh aja ya. Kalau naik ke atasnya 79 buy, kemudian naik lagi breakout ke atasnya ini ya 90 ya, boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya area resisten ini, naik ke atas 110 boleh tambah lagi dan seterusnya. Naik lagi ke atas 120 boleh tambah lagi boleh. Menurut saya sih ada kemungkinan dia mencapai target yang saya kotak ini nih ya, kurang lebih 143 sampai dengan 156 ya. Kemungkinan besar sih bisa tercapai ya kalau dia masih kuat upside-nya. Jadi yang belum buy santai aja, buy-nya bertahap aja. Naik mungkin naiknya kalau mau buy mungkin setiap kelipatan 5 atau kelipatan 10 gitu ya, kalau mau average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi, breakout lagi, buy lagi gitu ya, seperti itu. Jadi buy-nya bertahap, tapi jangan di average down ya, apalagi kalau sudah di bawahnya 70 ya. Di bawahnya 60 ya. Jadi maksimum 60 lah. Kalau di bawahnya 60 itu resiko lagi kembali ke 50 ya. Jadi jangan sekali-sekali langsung saya mau invest istilahnya nyangkut di 50 nggak apa-apa gitu. Belum tentu ya. Memang kalau kita lihat di sini dia lama tidur gitu ya. Mulai tahun 2020 Februari gitu ya, sampai 1 tahunan pas ini bangkit lumayan pasukan kenaikannya. Iya, kalau sudah terjadi itu ngomongnya gampang ya. Semua orang kalau terjadi, anak saya pun yang masih SD bisa ngomong ya. Wah itu Pak itu naik ya. Wah, lumayan kan naiknya. Ya kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi kan mungkin bisa tidur lama ya sampai bertahun-tahun atau resiko dilikuidasi ya, delisting ya istilahnya ya. Sudah nggak ada lagi di pasar bursa ya. Nanti repot kalau kita mau jual ya kalau nggak ada di bursa lagi ya. Kemudian berikutnya emiten duit ya. Kita lihat di sini dia sudah mulai bagus ya, mulai breakout ke atas 23,6%. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 366 dan di 364 ya. Kemudian kalau mau buy, menurut saya sih tunggu kalau dia breakout ke atasnya ini ya 388 ya. Sebetulnya high-nya hari ini boleh jadi acuan sih. Kalau naik ke atas 384 buy sedikit ya, testing istilahnya. Kemudian naik lagi ke atas 388 boleh buy. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 388 ada kemungkinan dia breakout ke atas 420 ke atas ya. Jadi berikutnya kalau naik lagi ke atas 404 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya ini ya, ini 420 ya. Jadi kalau naik lagi Pak Sunar ke atasnya 420 boleh tambah lagi boleh. Jadi naik ke atas 420 maka target berikutnya kurang lebih di area sekitar ini ya, 460-an ya. Itu targetnya. Kalau dia berhasil naik dan bertahan di atas 420. Jadi empatnya bagus Pak. Kita lihat di sini sideways naik, kemudian sideways naik, sideways naik turun, sideways naik turun, kemudian sideways ya. Ada kemungkinan ini dan naik lagi breakout ke atasnya high-nya yang ini ya 466 ya. Ada kemungkinan ada masih yang untuk duit ya. Jadi belinya bertahap aja, di average up ya, jangan terlalu agresif ya, secukupnya lah istilahnya ya. Kemudian saya ketikkan dulu 7 saham berikutnya. Saya bahas totalnya 14 saham: BRPT, Medco, AGRO, kemudian Kios, Ali, BGTG, SMBR. Jadi kita mulai dari BRPT ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement-nya untuk BRPT di saat ini memang dia testing ya, sudah testing di area 50%-nya ini ya. Di analisa saham sebelumnya mingguan kalau salah ya, saya sudah sebutkan kalau mau buy sih sekarang sih beli-beli aja karena dekat dengan
area ini ya. Selama dia bertahan di atasnya 930 masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi kalau mau buy boleh aja buy sekarang atau tunggu sekalian breakout ya. Kalau kita lihat di sini ini hanya 1000 ya. Dia belum berhasil naik ke atas 1000 ya. Kalau mau ya lebih baik sih buy sell higher aja, naik ke atas 1000 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya. Ini hanya di 1040 ya. Naik ke atas 1040 buy. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atas 38,2%. Maka targetnya dia kan berusaha untuk ini ya, breakout ke atas 3,6%. Targetnya kurang lebih di sekitar 1120. Tapi di tengah-tengahnya ini ada checkpoint ya, swing high 1075 ya. Jadi yang belum punya buy-nya bertahap aja, mulai dari 1000 ya. 1000 naik ke atas 1000 buy. Nah, ini sesi kedua sudah mulai ya. Naik ke atas 1000 buy, naik lagi ke atas 1040 buy, naik lagi ke atas 1075 buy. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1120, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Itu untuk Medco, untuk BRPT ya. Kemudian untuk Medco, dia hari ini berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi yang rajin nonton dan mencatat dan juga buy ya, rekomendasi saya analisa mingguan ya. Dia lumayan breakout ya untuk Medco. Jadi sudah punya, pasang aja stop lossnya di 685 ya, dan maksimum di level 660 itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, ada dua pilihan sih, tetap buy on weakness ya, kurang lebih sekitar area ini ya, 620 sampai dengan 625 ya. Itu kalau mau buy on weakness, atau di area 555 sampai 560. Tapi jangan sampai di 500 ya, resiko turun ke bawah memang ya. Ini maksimum kalau mau buy on weakness ya di 550. Tapi kalau tunggu koreksi ya kemungkinan besar sih 620 dikasih lah, 620 625 ya, atau minim 640 lah. Ini kalau kita lihat dari swing high-nya ya. Yang belum punya ya tunggu di sana kalau mau buy on weakness. Terus kalau mau yang buy high sell higher Pak Sunar, boleh buy nggak? Boleh ya. Jadi dia lumayan ya, nah kenaikannya ya sejauh ini ya. Jadi kalau kita lihat buy high sell higher, naik ke atas 705 buy, kemudian berhasil naik lagi ke atas 730 buy. Kalau ini di sini ada swing high-nya ya 13 Januari ya. Kalau naik lagi ke atasnya 750, boleh tambah lagi buy up atau average up. Pasal kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout di atas 790 ya. Kalau dia breakout di atas 790 Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi gitu ya? Bisa ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada area resistennya kurang lebih sekitar 800 sampai dengan 830 ya. Jadi kalau naik ke atas 750 ya 830, dia kemungkinan besar bisa tercapai ya. Kalau breakout lagi ke atasnya ya bagus ya. Kalau breakout lagi Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana ya kalau dia berhasil breakout ke atasnya 830 ya. Jadi saya coba tarik garis extensionnya 900 sampai 915 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 830. Ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk AGRO ya. AGRO hari ini naik ya. Nah, kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 880. Kalau turun banyak 880, lebih baik jual dulu. Karena kalau dia turun banyak 880, maka kecenderungan dia akan lanjut lagi testing ini ya. Di sini ada area kurang lebih area supportnya di sekitar 750 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini saya tarik Fibonacci extension ya untuk AGRO ya. Yang belum punya Pak Sunar bagaimana? Kalau yang belum punya, sebentar saya ini saya save dulu ya, karena kelihatannya koneksinya mulai lambat ya. Saya coba agak cepat ya. Kalau yang belum punya, belum buy ya maksudnya, menurut saya sih tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini saya sudah gambarkan ya. Di sini sebentar ya. Ini tunggu kalau dia sudah berhasil naik di atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini, ketika dia suspend ya 1035, jadi naik ke atas 1035 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke di area sideways-nya ini ya, jadi naik ke atasnya ini 1115 ya, boleh tambah lagi boleh. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, kalau di tengah-tengahnya gini Pak Sunar bagaimana? Ya saya ambil dari sini ya, level yang ini ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1310, boleh tambah lagi. Maka target price terdekatnya sebenarnya kurang lebih di Fibonacci extension 38,2% ya. Di sini areanya yang saya kotain ya, saya perpanjang ya.
Ini kurang lebih target areanya kurang lebih 1350 sampai dengan 1400 ya. Nah, itu targetnya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1115, kemungkinan besar dia bisa mencapai target ini ya, di area 1350 sampai 1400. Jadi belinya bertahap aja. Menurut saya sih minimal kalau dia berhasil naik ke atas 1035 ya, buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1115, buy. Kemudian kalau di tengah-tengahnya antara 1015, 1115 dan 1310 ya. Ya, kalau di tengah-tengahnya saya ambil yang ini aja ya, 1220. Jadi banyak bertahap mulai dari 1035, 1115, 1220 dan 1310. Angka yang sebelah kanan ini ya. Kemudian Pak Sunar, kalau saya mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Ini kelihatannya potensial gitu, tapi belum ada konfirmasi. Minim kalau maupun curi start di awal ya. Pak Sunar, saya mau curi start istilahnya ya. Gak apa-apa, resiko saya tanggung. Minim kalau sudah berhasil naik ke atas 975 ya kalau mau buy ya. Jadi naik ke atas 975 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1035 buy up ya, tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 1115 tambah lagi, naik lagi ke atas 1220 tambah lagi. Kenapa kok nggak buy sekarang Pak Sunar? Ya pertanyaan gitu. Masalahnya dia masih menguji level ini ya, 750 ya, kurang lebih yang ini ya. 750 sampai dengan 755 ya, swing low yang dua ini ya. Jadi kalau masih menguji, saya sih tunggu sekalian beli di atas, atau kalaupun mau buy on weakness ya mungkin tunggunya di 750 ya. Yang nggak berani buy high sell higher ya. Nah, tunggu aja di 750. Kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound dalam 1-2 hari ke depan naik ke 760 atau 755 gitu ya, barusan buy ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk kios saya sudah sebutkan di analisa saham kemarin ya, analisa saham harian ya. Yang nonton dan buy selamat ya. Pasang aja trailing stopnya di level, bentar saya gambarkan ya. Mas Sunar, kalau sudah punya pasang trailing stopnya di mana? Paling dekat ya di 730 dan 700 ya, itu yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy di mana ya? Kalau buy on weakness salah saya sih tunggu di area sekitar ini ya, 635 sampai dengan, sebentar saya gambarkan ini, 585 ya. Jadi buy on weakness tunggunya di 635 atau 585 ya. Sekitar sana ya. Kemudian yang mau buy high sell higher boleh saja, boleh ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 780 buy ya. Atau buy-nya kalau kita lihat di sini hari ini sudah cukup bagus ya kiosnya ya. Sebentar, itu kenaikannya apa masih ada 15%-an sampai 750 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 780, bagi yang belum buy ya, boleh buy high sell higher, boleh ya. Naik ke atas 780 buy. Targetnya kurang lebih ya, kalau di high-nya di sini ya 940 ya. Tapi tengah-tengahnya di sini di high-nya yang tanggal 18 Februari ya, kalau saya ambil ya, itu 830 target-targetannya ya. Jadi kalau breakout ke atas 780 buy, kalau berhasil naik lagi ke atas 830 boleh tambah lagi atau buy up ya. Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 940 ya di sini ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 940 boleh buy, boleh ya. Tinggal pasang trailing stop aja ya. Jadi saya nggak bahas terlalu jauh ke atas. Yang belum punya, salah saya sih tunggu aja di area sekitar 635 sampai 585 ya. Itu yang buy on weakness ya. Atau kalau mau maksimum ya tunggu di 460 sampai dengan 470 ya di sini ya, kurang lebih ya. Kalau yang nggak mau resiko ya, boleh aja tunggu di sini. Tapi saran saya sih di dua level ini aja ya. Kalau turun banyak 585, saya rasa sih resiko turun lagi ke 460 ya. Kalau dia turun lagi ke bawahnya 460 ya, dia akan risiko turun terus sampai di bawahnya, sampai ke bawah ini ya, kurang lebih di area sebelum dia breakout 180-an ya. Jadi turunnya bisa jauh ya, jadi hati-hati yang sudah punya ya. Yang belum punya sih jangan ragu-ragu buy up, buy high sell higher ya. Tapi perlu diingat buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena sebelumnya sini nggak ada transaksi, nggak liquid, tiba-tiba 3456 ya, 6 hari terakhir ya, 6 hari trading terakhir dia liquid ya, naik tinggi gitu ya. Jadi buy high sell higher boleh-boleh saja ya, asal pasang trailing stop dan stop loss, tapi jangan terlalu banyak sekali ya. Nanti tiba-tiba kalau berbalik arah bisa rugi ya. Kemudian ini Ali ya, dia minggu ini dia berusaha untuk breakout naik ke atas 38,2% ya. Ini lama nggak saya bahas, memangnya
Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 19, di level 9525 ya. Jadi kalau turun bawahnya 9525 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya 9, kalau kita lihat di sini 9250 ya, jual. Kemudian kalau turun bawahnya 9075 lebih baik jual dulu semuanya ya. Itu yang sudah punya ya, pasti pasang trailing stop atau stop loss di 3 level ya, 9525, 9250, 9075. Kemudian yang belum buy, Pak Sunar, saya belum buy. Buynya di mana? Karena saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2% ya, yaitu di atasnya 9.900 buy. Kalau dia naik ke atas 9.900, ada kemungkinan target ini tercapai ya. Di sini ya kurang lebih ya 10.450 itu targetnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 10.450, maka ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area sekitar ini ya, 1100 11.175 ya. Jadi buy-nya yang belum punya ya, buy-nya bertahap aja, mulai dari naik ke atas 9.900 buy. Kemudian kalau di sini terlalu jauh ya, mungkin pakai yang swing high yang ini ya, naik lagi ke atas 10.100 ya, tambah lagi ya. Jadi naik lagi ke atas 10.100, boleh tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 10.450, boleh tambah lagi, boleh. Maka dia akan berusaha untuk capai target Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di sekitar area 11.175. Tapi di tengah-tengahnya ini ada checkpoint ya istilahnya, 10.875 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada supportnya di sini ya, 10.875. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 10.875 ya, boleh tambah lagi, boleh ya. Maka ada kemungkinan dia akan mencoba untuk testing area ini ya, resisten dari sideways areanya sebelumnya ya, di bulan-bulan pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret ya, sebelum dia turun ke bawah ya. Ini kurang lebih areanya sekitar 11.500 sampai dengan 11.700an ya. Ini kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja sih untuk Ali ya, jangan sampai terlalu agresif banget ya, karena industrinya masih lesu ya, walaupun mungkin ada perbaikan ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, saran saya tetap ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.900 ya, belinya bertahap aja. Ini angkanya di sini ya, sebelah kanan ya, saya kasih teks ya, 9.900, 10.100, 10.450, 10.875. Targetnya kurang lebih sekitar ini ya, 11.500 sampai dengan 11.700an lah kurang lebih ya. Itu mengenai Ali. Kemudian BGTG, dia secara garis besar memang sideways ya, diantara ini resisten diantara Fibonacci retracement 78,6% sampai dengan Fibonacci retracement 61,8%. Kalau yang sudah punya, sudah buy, pasang aja stop lossnya di 108. Kalau turun bawahnya 108 ya lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia balik lagi ke bawahnya 80 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini bisa sampai turun ke 85 atau ke bawahnya lagi ya. Jadi kalau turun bawahnya 108 lebih baik jual dulu. Kalaupun mau buy on weakness, maksudnya boleh buy on weakness Kak, karena ini cenderung sideways ya. Boleh-boleh saja kalau mau buy on weakness ya, buy sekarang, tapi kalau turun bawahnya 108 lebih baik jual dulu. Kemudian kalau ingin buy high sell higher, Pak Sunar, saya lebih suka buy high sell higher. Gimana? Kalau sudah naik ke atasnya ini ya, 133 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya ini, swing high-nya ini ya, 145 buy. Kemudian dia kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atasnya Fibonacci retracement 50%. Sebelum dia naik ke atas 50%, ini di high-nya sini sudah boleh buy ya, 162 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 162, boleh buy lagi, boleh ya. Kemudian targetnya kurang lebih sekitar 186 ya, itu Fibonacci retracement 38,2%. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 186 boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar ini ya, 218 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau sekarang mau buy on weakness boleh-boleh saja ya, tapi kalau turun buynya 108 lebih baik jual dulu, atau tunggu breakout naik ke atas 133 buy, naik lagi ke atas 145 buy, naik lagi ke atas 162 buy. Kalau naik lagi Pak Sunar ke atas 186 boleh tambah lagi ya, mudah-mudahan tercapai target 218 atau bahkan dikasih 264 ya. Ini maksimum di atas ya untuk BGTG ya. Jadi secara keseluruhan dia cenderung sideways ya, sudah 5 minggu ya. Kalau mau buy trading sideways-nya sih boleh-boleh aja ya. Jadi jangan lupa 108 ya, itu stop loss-nya. Jadi sekian kurang lebih analisa saham. Oh, masih ada satu lagi ya, SMDR.
SMBR ini kemarin sudah saya bahas ya. Kalau mau buy high sell higher boleh ya besoknya ya. Maksud saya hari ini, karena sebelumnya saya bilang besoknya ya, berarti hari ini ya. Kalau yang sudah buy, pasang aja trailing stopnya di level ini ya, 388, dan maksimum di level gap up-nya ini ya, 370. Itu bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya, mau buy on weakness, saya sih tunggunya ya sekitar area ini ya, sideways areanya ini, kurang lebih 280 sampai dengan 300 kalau mau tunggu ya, atau minimum tunggu di level sekitar ini ya, sekitar kurang lebih 332 sampai dengan 342 ya, kurang lebih ya. Itu bagi yang ingin buy on weakness sekitar area ini 332 sampai 342, atau di sekalian di bawahnya ya, 280 sampai 300. Tapi perlu diingat, kalau turun bawahnya 280 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun sampai dengan swing low yang ini ya, 240. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh aja, boleh nggak? Boleh aja, tapi resikonya juga tinggi ya, karena kalau kita lihat di sini dia suka membentuk ekor ya, ekor tinggi ke atas, kemudian sideways lama, walaupun akhirnya dia berhasil higher high lagi ya, karena secara mingguannya dia ketika dia turun kemudian naik sideways, naik turun ya, sidewaysnya lebar sini ya, 250 sampai dengan 340-an ya. Kemudian minggu ini dia berhasil breakout ya. Jadi kalau dia breakout ke atasnya hanya hari ini 416 Pak Sunar, kira-kira targetnya di mana? Targetnya kurang lebih di sini ya, area seperti ini kurang lebih sekitar area 450-an lah ya, 450 ya. Jadi kalau buy hasil higher boleh aja naik ke atas 411 buy, kemudian naik ke atas 450 buy. Target price-nya kurang lebih sekitar 492 sampai 500 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi Pak Sunar ke atas 500 boleh buy lagi, boleh. Maka target price-nya kurang lebih 540-an ya, 540 sampai dengan 550-an. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout lagi. 545 lah kurang lebih ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, kurang lebih ya targetnya sekitar 600 ya. Apakah mungkin tercapai Pak Sunar 600? Semua bisa mungkin aja terjadi ya di pasar modal ya. Jadi seperti itu. Yang mau buy high sell higher boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena mengingat di sini dia pernah naik tinggi kemudian turun volumenya hilang ya. Jangan-jangan nanti ya bisa jual sih tapi nggak laku ya. Jadi kita pasang oversell di atas tapi nggak ada yang beli ya, karena banyak yang jual lebih murah ya, dan kecenderungan volumenya rendah ya. Hari ini dia tiba-tiba minggu ini ya maksudnya ya, volumenya meningkat ya 2 hari terakhir ya, dan hari ini naik lagi higher high, tapi dia bentuk ekor kepanjang ke atas ya. Walaupun mau buy on weakness dia di area atas ya, kemungkinan sih mungkin tunggu sekitar 370 ya. Kalau mau buy on weakness di daerah sekitar atas ya, 370 ini atau di sekitar sini ya. Ini ada high-nya di 356 ya di sini ya, 356 ya. Itu yang mau buy on weakness di bagian di atas ya. Kalau enggak ya di bagian bawah aja, 332, 342 atau di 280, 300. Kalau mau yang buy on weakness ya di atas gak apa-apa langsung. Tapi sekarang saya takut kalau langsung di atas ya, mungkin tunggunya di 370 atau 356 ya. Atau boleh buy high sell higher boleh aja ya, kalau naik ke atas 411 buy ya. Seperti itu. Jangan terlalu takut ketinggian ya, karena kalau kita lihat di sini memang dia sanggup untuk naik tinggi ya. Sanggup untuk naik tinggi ya dia. Di 2014 dia naiknya lumayan tinggi ya. Nggak tahu ini karena aksi korporasi atau apa ya. Dia bandingkan aja dari level di sini ketika dia breakout ya, ini hanya resistennya di 173 ya. 173 sampai 174. Kemudian dia bisa naik tinggi dalam waktu nggak sampai 1 tahun ya. Ini mungkin setengah tahun lebih ya. Setengah tahunan ya. Dia bisa naik berkali-kali lipat ya. Kemudian dia kalau turun ya turunnya juga dalam ya, sideways, kemudian dia berhasil naik juga, ini juga berhasil naik tinggi gitu ya, koreksi gini ya. Memang dia naik tinggi, koreksi, naik tinggi lagi, terus kemudian koreksi. Jadi ada kemungkinan dia koreksi sih 1-2 hari lagi ya. Jadi kita boleh buy on weakness ya, tapi saya nggak mendoakan koreksi ya, mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ya, supaya bisa cuan ya atau profit ya, yang sudah beli ya. Kalau belum beli ya, kalau ingin profit ya jangan mengharapkan beli di bawah ya, pasien yang sudah beli ya. Ya naik lagi lah kalau dia breakout, buy high sell higher boleh, tapi porsinya jangan terlalu banyak ya, sudah saya sebutkan sebelumnya ya.
secukupnya aja sesuai dengan risiko masing-masing. Jadi jangan sampai pakai margin buy sebanyak mungkin, karena Pak Sunta bilang buy high sell higher. Tidak ada yang salah dengan buy high sell higher ya, jangan takut akan fenomena, katanya fenomena ya. Baik, sell in May and go away ya. Masalahnya itu bicara secara sejarahnya dulu ya. Saya sudah bahas di video saya sell in May and go away ya. Silakan search channel saya sudah jelaskan ya. Jadi walaupun mungkin cenderung lesu indeksnya, tapi ada saja saham yang masih kuat naik gitu ya, seperti itu. Mungkin sekilas saya bahas mengenai IHSG ya. Yang ingin tahu kira-kira kemana Pak Sunat, saya sudah sebutkan sebelumnya untuk sampai Mei ini ya, di bulan Mei ya, selama dia ditutup di atasnya 5.900 sebenarnya sih cukup bagus ya. Saat ini dia masih cenderung wait and see data PDB ya, data PDB Indonesia pengumumannya kalau nggak salah 5 Mei ya, besok ya. Jadi besok pengumumannya, tapi kalau saya lihat sih kalau mau spekulasi buy ya, saham-saham big cap sih boleh aja spekulasi sekarang ya buy ya, karena dia cenderung sideways ya. Kalau kita lihat di sini ya, areanya antara 5.900 sampai dengan area ini ya, yang di atas ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sideways-nya sekitar 5.900 sampai dengan sebentar, kurang lebih lah ya, sekitar 5.850 sampai dengan 6.115 ya. Yang mau buy on weakness saham-saham big cap ya, kalau dari IHSG-nya sih boleh-boleh saja ya, atau kemungkinan dia rebound ya minggu depan ya, seperti itu. Ya, kurang lebih sekian analisa saham harian untuk periode tanggal harian ya, untuk 4 Mei sampai dengan 5 Mei besok ya. Untuk 14 saham, MDKA, Sing, PNBS, TINS, DMMX, BKSL, Duit, BRPT, Medco, AGRO, Kios, Ali, BGTG, dan SMDR. Sekian dan terima kasih.